Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksaku. Kembali di podcast Ngerujak, Ngerumpi bareng Jaksa, Kejaksaan Negeri Jeneponto. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oke, dimulai dari saya sebagai host. Nama saya Eki Darmawan Prakoso, analis sistem informasi. Nama panggilan Eki. Oke, mungkin sebelah kiri saya dulu. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Andias Wiledi Akbar. Saya sebagai petugas tilang ya. Mungkin sesuai judul ini. Kita akan bahas tilang ya. Oh iya. Kita lagi pula teman-teman juga sudah tahu Mas Eki. Oh iya. Mas Salim nih yang belum tahu nih. Belum Mungkin tahu, bisa dijelaskan profil lengkap ya. Yeah. Kalau saya ini perdana di podcast Kejar Jeneponto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim. Saya selaku PPNPN Kejaksaan Negeri Jeneponto. Selaku juga pelayanan tilang Kejaksaan Negeri Jeneponto. Oke. Nama panggilannya Mas Salim ya. Ya, Salim. Ya, Mas. Oke. Udah punya pasangan belum Mas Salim ini? Sudah, Mas, sudah. Sudah. Pupus harapan Sobat Adiaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Padahal ini Mas Salim masih muda ya. Muda dan berbahaya. Iya. Tapi baik ini Mas Salim. Siapa tahu ada yang berminat kan. Oke, sekarang apa nih mau kita bahas ini di podcast? Terkait dengan tema podcast hari ini, kita akan bahas terkait dengan sosialisasi program e-tilang pada Kejaksaan Negeri Jeneponto. Ya, e-tilang tilang. Ya, betul. Ada dua yang akan kami bahas selaku petugas tilang, Mas. Yang pertama itu kita akan bahas terkait dengan sistem informasi e-tilang. Sistem informasi. Ya, betul. Baik itu informasi terkait dengan denda dan biaya perkara, kemudian tata cara pembayaran, kemudian yang kedua yaitu program khusus nih dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Jeneponto ini, yaitu program GoTilang. GoTilang. Inovasinya. Iya, betul, inovasi. Oke, jadi ada dua itu tadi ya Sobat Adiaksaku. Oke. Iya. Oke, langsung saja nih. Ya. Langsung saja. Langsung yang pertama dulu. Oke. Iya. Sistem informasi tadi ya? Iya, betul. Siapa mau jelaskan ini? Mungkin saya dulu. Oke, Mas Hasil dulu. Betul nih. Untuk teman-teman Adiaksa di rumah, mungkin banyak nih yang belum tahu apa itu tilang. Apa tuh? Pernah ditilang tapi nggak tahu. Jadi itu tilang itu adalah sebuah singkatan. Singkatan? Iya, singkatan. Bukti pelanggaran. Bukti pelanggaran. Iya, betul. Saya pikir istilah itu. Oh, bukan. Iya. Jadi terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tilang. Iya, betul sekali. Kemudian terkait dengan tilang ini, di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto itu sudah berbasis elektronik. Itu makanya di depannya ditambahkan Jadi kalau dulu tilang, ya, betul. Sekarang tilang. Jadi teman-teman Adiaksaku di rumah bila ditilang misalnya pertama ditilang di polisi nih. Di polisi nanti akan dikasih pilihan apakah tilang biru atau tilang merah. Apa itu? Apanya tuh merah biru? Kertasnya? Tilang biru itu berarti kita menerima bahwa kita melanggar sehingga kita akan membayar denda maksimal. Pengganti dari STNK yang disita oleh polisi. Jadi kita harus membayar denda maksimal. Contoh nih kita misalnya ndak bawa STNK, kemudian motornya diambil. Kita kan bingung tuh caranya pulang gimana, sedangkan motornya diambil ya kan. Jadi sudah dikasih pilihan bahwa boleh diambil motornya, dengan kata lain diganti oleh denda maksimal atau istilahnya uang titipan. Titipan. Betul. Ini uang titipan ini nanti akan dikembalikan. Jadi
belum tentu dendanya segitu. Nah, misalnya denda maksimalnya nih 500.000. Ya. Kemudian ternyata diputus oleh pengadilan cuman 50.000. Cuma 50.000. Maka 450.000 itu dikembalikan oleh terdakwa. Jadi begitu Sobat Adiaksaku ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu tilang merah. Berarti kita bersedia mengambil denda tilang bersedia mengambil barang bukti tilang kita di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto setelah putusan. Jadi betul. kalau yang biru langsung setelah ditilang. Ya. Kalau yang merah setelah putusan, betul. Dan denda yang kita bayar pun sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi langsung nggak perlu denda maksimal kayak yang biru tadi ya? Ya, betul. Jadi lihat putusannya baru kita tahu nominalnya, misalkan 50.000 ya udah 50.000. Ya, betul. Begitu. Lanjut nih Mas? Oh ya lanjut lah. Oke, lanjut. Terkait dengan sistem informasi yang terbuka di Kejaksaan Negeri Jeneponto, kita sudah mempunyai website tersendiri. Ini sih merupakan program nasional ya. Program nasional. Iya, program nasional. Tentang tilang. Iya, tentang tilang. Jadi pelanggar itu dapat melihat besaran denda dan biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Jadi pelanggar bisa cek di website. langsung. Iya, cek langsung. Lewat HP. Melalui website tilang.kejaksaan.go.id. Oke, catat Sobat Adiaksaku. Ya, saya ulang nih supaya Sobat Adiaksaku di rumah nih supaya bisa langsung dicatat ya. Tilang.kejaksaan.go.id. Nanti di situ ada pilihan memasukkan nomor register. Nah, tinggal dikasih masuk aja nomor registernya. Baru tampil informasi. Tampil informasi. Di situ akan muncul informasi berapa besaran denda tilangnya, kemudian nama pelanggar, siapa, dendanya berapa, biaya perkaranya berapa. Jadi sudah detailnya ada di situ semua. Betul. Nah, selanjutnya kita juga sangat mempermudah masyarakat nih. Apa tuh? Pembayaran. Pembayarannya ini bisa melalui website, langsung website. Langsung di websitenya. Ya, betul. Nanti akan muncul pilihan apakah kita akan membayar di beberapa pilihan. Yang pertama itu ada kita bisa melalui Tokopedia, ya Shopee juga bisa, e-commerce ya e-commerce bisa. Kemudian Indomaret bisa juga ya Pak Salim ya. Iya betul. Melalui ATM juga bisa. ATM bagi yang punya ATM bisa ke ATM. Ya betul. Kebetulan kita dalam melakukan pembayaran kita sudah melaksanakan MOU dengan Bank BRI. Nah, jadi bisa melalui Briva juga. BRI virtual account. Iya, betul. Oke, jadi banyak alternatif Sobat Adiaksa. Yang punya ATM bisa langsung pakai Briva tadi. Kalau yang nggak punya ATM bisa ke Indomaret ya. Ya bisa. Jadi akan ada di mana-mana itu Indomaret. Jadi bisa datang ke Indomaret bisa bayar tilang. Sebenarnya atau malas-malas di kasur bisa pakai Shopee Pay. Betul. Sangat mempermudah sih. Sangat mempermudah. Iya, sangat luar mempermudah. biasa. Kemudian terkait dengan pembayaran tadi, bagaimana seandainya datang ke kantor? Mungkin terkait dengan itu akan dijelaskan nih sama teman saya, rekan saya. Mas Salim. Dia akan menjelaskan juga terkait dengan program GoTilang ya. GoTilang ya Mas Salim. Kebetulan Mas Salim ini adalah petugas GoTilang langsung. Petugas GoTilang langsung. Iya betul. Lanjut jadi Mas. Yang tahu detailnya ya. Iya betul. Saya jelaskan pertama dulu itu bagaimana sih tata cara pengambilan tilang di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Buat Sobat Adiaksaku pasti bertanya, apakah sulit atau cepat? Yang pertama itu tata cara pengambilan tilang di Kejaksaan Negeri Jeneponto itu yang pertama membawa slip biru, kertas biru yang diberikan oleh pihak kepolisian saat ditilang. Setelah itu harus ada identitas. Jadi kita harus mencocokkan identitasnya yang ditilang dengan di kertas birunya. Jadi di kertas biru itu ada tulisan identitasnya. Iya, betul. Jadi tidak boleh diwakili. Tidak boleh diwakili. Jadi yang harus datang ke Kejaksaan Negeri Jeneponto yaitu harus yang benar-benar ditilang. Jadi setelah itu saya cek setelah sama dengan kartu identitasnya, saya akan proses registrasi. Jadi saya cek, saya tulis namanya,
alamatnya, terus saya cek SIM atau apanya diambil, SIM atau STNK-nya, terus tanda tangan. Setelah tanda tangan, saya akan melanjut ke proses pembayaran. Proses pembayarannya itu saya minta ATM-nya. Apabila pelanggar tidak mempunyai ATM, kita akan memakai ATM kantor. Jadi sudah ada disiapkan, Mas. Kan banyak masyarakat yang tidak mempunyai ATM, ya kan? Betul, Mas. Ya. Jadi kita sudah siapkan pilihan. Jadi begitu Sobat Adiaksaku. Jadi banyak sekali alternatif. Misal nggak punya ATM, bisa dilayani juga. Jadi nggak perlu khawatir, datang saja begitu. Pas setelah proses pembayaran, kami akan memberikan bukti pembayarannya, dan memberikan berkas pelanggarnya baik itu SIM atau STNK-nya. Baru setelah dibayar dikasih bukti pembayaran dengan sama yang SIM disita atau yang disita, Mas. Kalau syaratnya kalau diwakili, Mas, apa aja syaratnya? Kalau diwakili itu kita akan memakai surat kuasa. Apa itu surat kuasa? Jadi begini, Sobat Adiaksaku. Apabila pelanggar yang datang bukan yang dia dilanggar, dia itu akan diberi surat kuasa. Jadi surat kuasa ini akan diisi oleh yang diberi kuasa biodata tentang pelanggar dengan yang diberi kuasa. Setelah itu tanda tangannya dan diberi materai 10.000. Setelah itu Sobat Adiaksaku jangan lupa cantumkan fotokopi KTP-nya atau KK-nya. Jadi sama bukti identitas ya. Iya, identitasnya, Mas. Kalau aslinya perlu dibawa nggak? Bisa sih, Mas, tapi lebih baiknya fotokopi KTP-nya saja. Jadi cukup fotokopi KTP-nya saja. Jadi sangat mempermudah ya. Jadi kalau mau diwakilkan bisa. Jadi begitu Sobat Adiaksaku. Jadi bisa diwakilkan. Tapi pakai surat kuasa. Pakai materai. Pakai materai 10.000. Jadi sama identitas. Oke. Terus tadi ditanyakan Mas Aswil tentang Gotilang Kejari Jeneponto. Ini nih yang ditunggu. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu Sobat Adiaksa nih. Jadi saya mau jelaskan apa itu Gotilang Kejari Jeneponto. Jadi Gotilang Kejari Jeneponto yaitu inovasi Kejari Jeneponto dalam mewujudkan meraih predikat WBBM. Apa itu WBBM? Wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi apa sih fungsi Gotilang Kejari Jeneponto ini? Jadi fungsi Gotilang Kejari Jeneponto ini memiliki tujuan membawakan berkas ke rumah pelanggar. Jadi buat Sobat Adiaksaku yang tidak sempat datang ke Kejaksaan Negeri Jeneponto atau tidak sibuk, bisa memakai pelayanan Gotilang Kejari Jeneponto. Atau sobat-sobat mager. Ya, sobat-sobat mager. Iya. Bagaimana sih cara memakai fasilitas Gotilang Kejari Jeneponto? Nah, gimana tuh? Bisa menghubungi kontak WA saya, yaitu 085 776 499 289. Nah, mungkin bisa diulang nih, Mas Salim. Mana tahu Sobat Adiaksaku di rumah belum pasang kuping. Iya. Sementara ambil catatan. Iya. Pasang kupingnya ambil catatan. Iya. Oke, diulang, Mas. Diulang lagi, Mas. Saya ulang Sobat Adiaksaku 085 776 499 289. Jadi buat Sobat Adiaksaku yang ingin memakai pelayanan Gotilang Kejari Jeneponto, langsung saja menghubungi kontak ini. Iya. Bisa juga melalui Instagram Gotilang Kejari Jeneponto dan Facebook Gotilang Kejari Jeneponto. Jadi tinggal kirim pesan gitu ya, DM sama kirim pesan. Jadi begitu Sobat Adiaksa. Jadi ada 3 tadi ya. Jadi melalui chat WA, kemudian Instagram, dan Facebook mulai message ya, messengers. Setelah Sobat Adiaksaku menghubungi Gotilang Kejari Jeneponto, bagaimana sih tata cara pelaksanaannya? Jadi saat masyarakat menghubungi kontak saya, terus ditanyakan kapan pengantarannya. Jadi untuk pengantaran Gotilang Kejari Jeneponto ini dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Tinggal menentukan waktunya diantarkan. Ya begitu, Mas. Jadi chat dulu sama Mas Salim. Baru diproses. Diproses dulu. Proses. Oke, bisa. Kemudian waktunya fleksibel ya? Fleksibel ya, Mas. Sangat memudahkan ya Sobat Adiaksaku.
Jadi tinggal chat petugas GoTilang, ada ditentukan misalkan bisanya malam. Bisa malam atau sore, siang. sore. Ya. Tapi itu setiap hari bisa? Setiap hari ya bisa juga Mas. Kalau sempat pulang kerja langsung juga bisa langsung mengantarkan. Luar biasa memang betul kan. Jadi kita itu Mas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM di Kejaksaan Negeri Jeneponto, kita sangat mempermudah masyarakat. Kita mempermudah masyarakat baik itu dalam transparansi dan dalam pembayaran denda dan biaya perkaranya juga. Karena kita menyiapkan memang khusus ATM tilang. Gitu. Jadi benar-benar bebas pungli ya. Oh iya, untuk pengantaran itu kan petugas GoTilang yang mengantarkan ya. Itu ada biaya nggak, biaya pengantaran gitu? Untuk biaya pengantarannya tidak ada Mas. Oh jadi betul gratis ya. Oh, luar biasa. Benar-benar pelayanan prima itu. Jadi sobat dari Eksa nggak perlu khawatir yang rumahnya di ujung kabupaten. Ya langsung saja hubungi kontak saya. Iya, diantar gratis. Gratis. Ujung kabupaten. Oke. Satu lagi nih Mas. Apa itu? Saya mau jelaskan terkait dengan pengambilan sisa uang titipan. Ya, sisa uang titipan. Belum dijelaskan itu. Iya, belum dijelaskan. Terkait dengan pengambilan uang sisa titipan ini dapat mengunjungi website tilang.kejaksaan.go.id juga. Sisa memasukkan nomor register pelanggar, kemudian pilih apakah mau ambil langsung di BRI atau ditransfer ke rekening pelanggar. Bisa. Dua pilihan ya. Dua pilihan. Jadi ini betul-betul sangat mempermudah. Sangat mempermudah. Jadi sisa satu kali klik langsung uang titipan langsung masuk ke rekening pelanggar. Pelanggar. Betul. Oke. Oh ya, ada lagi yang mau saya tanyakan nih. Misal tadi kan kalau sudah bayar tilang, baru bukti kayak STNK atau SIM itu kan dikembalikan. Nah, gimana itu kalau yang disita itu motor atau mobil? Kalau terkait dengan itu, mungkin Mas Salim nih yang bisa jelaskan nih. Oke. Masa sudah. Masa sudah. Kita yang tahu. Diberikan kepada bosnya. Bosnya tilang. Baik, terkait dengan pengambilan barang bukti kendaraan yang disita, pelanggar tidak perlu khawatir. Pelanggar hanya perlu datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto. Setelah datang, mengunjungi loket tilang. Setelah itu bayar denda. Kemudian setelah dibayar denda, maka akan keluar struk. Bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu akan menjadi dasar polisi untuk mengeluarkan BB atau kendaraan yang disita oleh polisi. Karena untuk sementara ini barang bukti tilang itu tetap dititip di polisi, Mas. Oh, jadi tetap nggak di kantor kejaksaan ya? Iya, betul. Oh, jadi jadi sobat adik aksaku, kalau misalkan yang disita itu kendaraannya, jadi mobil, motor atau truk, iya, bisa saja. Iya. Atau mobil tangki gitu ya. Jadi setelah mengurus pembayaran tilang di kejaksaan, baru itu dapat bukti pembayaran, baru ke kantor polisi. Ambil kendaraannya. Oke. Jadi sangat memudahkan ya. Baru apalagi di Jeneponto, kantor polisinya ada di depan kantor kejaksaan. Nggak cukup 100 meter, Mas. Nggak cukup. Cuma melangkah, nyebrang aja. Iya, cukup menyeberang. Iya, betul. Oke. Ada lagi Mas Salim? Kalau saya sudah jelas semuanya, Mas. Sudah. Iya. Sudah cukup. Mungkin saya tambahkan sedikit. Oke, Mas. apa tuh? Terkait dengan website ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu cara pembayaran melalui Briva, Tokopedia ataupun Bukalapak di website tilang.kejaksaan.go.id. Jangan sungkan-sungkan sobat adik aksaku. Hubungi saja nomor yang tertera di akun Instagram Go Tilang Kejaksaan Negeri Jeneponto, maka akan dibalas 1 kali 24 jam. Betul. Gitu. Oh iya, pasti. Adminnya ada langsung di sini kok. Mas Salim. Iya, betul Mas. Pelayan pasti cepat ya balasnya ya. Langsung respon, Mas. Fast respon. Iya. Udah kayak admin all shop. Luar biasa. Oke, ada yang ditambahkan lagi?
Ya, mungkin cukup Mas. Oke, jadi cukup untuk episode kali ini dari podcast Ngerujak Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan jangan lupa untuk dukung selalu Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan sosial media Kejaksaan Negeri Jeneponto ya. Iya. Entah itu Facebook, Twitter, Instagram ya. Jadi searching saja di situ Kejaksaan Negeri Jeneponto pasti Bisa lah. Iya. YouTube juga jangan lupa di-subscribe, like semua videonya. Komen, ya. Like semua videonya. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Jeneponto, yakin bisa.